Pada video ini kita akan belajar bagaimana melakukan uji hipotesis dengan menggunakan t-test untuk kasus paired sample atau dependent sample. Jadi seperti sudah dijelaskan di video sebelumnya, t-test itu ada 3 jenis. Yang pertama yang sudah kita pelajari dalam video sebelumnya itu tentang kasus independent sample atau sering disebut unpaired sample. Jadi kita punya 2 kelompok sampel yang tidak saling dependent, tidak saling bergantung satu dengan yang lain. Maka NA bisa berbeda dengan NB. Jadi jumlah sampel di kelompok A dan kelompok B bisa berbeda dan mereka tidak saling terkait. Kasus yang kedua yang akan kita pelajari dalam video ini adalah dependent sample. Jadi misalnya saya punya 2 kelompok atau 2 kali sampling yang saling tergantung. Jadi misalnya saya sudah beri contoh, misalnya saya punya siswa dalam satu kelas, saya uji coba. Saya memberikan tes matematika dan tes fisika pada siswa yang sama. Kemudian saya mau periksa apakah nilai matematika mereka dan nilai fisika mereka berbeda atau sama. Itu namanya dependent sample atau paired sample. Kenapa? Karena 2 grup ini adalah orang-orang yang sama. Jadi saling dependent. Kita akan pelajari yang ini. Jadi dependent sample t-test atau t-test untuk dependent sample itu asumsinya ada 2 grup dan 2 grup itu saling dependent. Terdistribusi normal dan variansinya homogen. Ini sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya. Nah, langkahnya kira-kira hampir sama. Pertama tentunya kita tentukan dulu hipotesis kita. Jadi H0 kita adalah mu1 sama dengan mu2. Maka alternatif kita adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Ini kasus yang two tail. Kalau kasus yang one tail nanti lebih besar sama dengan ini lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan ini lebih besar. Seperti itu. Kita akan mulai dengan two tail case dulu. Oke, seperti ini. Maka step pertama adalah kita menghitung T. Rumusnya lebih sederhana dari yang sebelumnya. Jadi cuma sigma D. D ini apa? D ini selisih antara kelompok A dan kelompok B. Jadi D-nya. Kemudian kita hitung seperti ini. N adalah jumlah sampel di dalam kelompok tersebut. Kemudian kita mencari DOF, degree of freedom. N kurang 1. Alpha kita tentukan biasanya 0,05. Kemudian kita memilih one tail atau two tail. Langkah ketiga kita pergi ke tabel, cari T critical, dan kita membandingkan untuk menolak atau menerima H0. Nah, kita akan mulai dengan contoh ini. Ini misalnya ada guru membuktikan bahwa bermain game dapat mempengaruhi nilai siswa. Jadi dia mengajak 15 siswa untuk ikut uji hipotesis ini. Dia punya hipotesis main game itu mempengaruhi nilai siswa. Mereka disuruh kerjakan tes. Satu tes sebelum main game, kemudian sesudah itu disuruh main game 3 jam, game komputer, kemudian dites lagi. Kemudian 2 hasil tes itu dibandingkan untuk menguji hipotesisnya bahwa apakah benar main game itu akan mempengaruhi nilai belajar daripada siswa. Nah, ini misalnya saya sudah kumpulkan 15 siswa itu. Ini sebelum bermain game, ini nilai mereka sesudah bermain game. Maka kita akan mau melakukan uji hipotesis apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, Anda lihat di sini N. N berapa? Kita sudah tahu 15. Karena ada 15 siswa, ini N 15 semua, ini 15, 15. Ini juga 15. D. D adalah selisih antara A dan B. Jadi kita hitung di sini, saya hitung saja D. D itu sama dengan A kurang B. Ya, seperti itu D-nya. Dari persamaan yang kita butuhkan adalah jumlah dari D, kemudian D kuadrat dijumlahkan. Yang ini D dijumlahkan dulu, baru dikuadrat. Jadi pertama saya cari jumlah dari D dulu. Sum dari semua ini jumlah D. Kemudian jumlah D dikuadratkan, berarti sama dengan ini dikuadratkan. Yang ini adalah D dikuadratkan dulu baru dijumlah. Berarti sama dengan ini kuadrat. Saya kerjakan untuk semua 15 anak. Kemudian saya jumlahkan. Oke, jadi saya sudah dapat angka-angka ini. 60, 3.600, 1414. Jadi di sini, ini tadi sigma D kita dapat 60, kemudian
sigma dari D kuadrat, ini kita dapat 1414, sigma D, kemudian di kuadrat, berarti ini 60 di kuadrat dari 3600. Nah, ini saya sudah hitung di sini, saya ketemu T kita adalah 1,6917. Sekarang kita menentukan DOF-nya, karena N15 maka DOF kita 14, N-1. Alfa kita 0,05. Dan ini kasusnya adalah uji hipotesis tadi, apakah H0 itu mu1 sama dengan mu2, H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Kenapa, sebelum kita lanjut, kenapa saya pakai mu di sini, bukan pakai X? Karena X itu untuk sampel, mu untuk hipotesis. Jadi, uji ini dilakukan pada sampel 15 siswa, tapi untuk dilakukan kesimpulan terhadap seluruh populasi, seluruh siswa. Jadi kita mau uji adalah apakah dari 15 siswa ini kita bisa simpulkan bahwa seluruh siswa sebelum main game dan sesudah main game itu rata-rata nilainya tetap sama atau berbeda. Oke, ini sudah kita pakai two-tail karena kasusnya sama atau beda. Sekarang kita menuju ke tabel distribusi T. Tadi kita two-tail 0,05, jadi kita pakai kolom yang ini. Kemudian 14, kita ketemu ini 2,145. Itu adalah T kritikalnya. 2,145. Sekarang kita akan bandingkan apakah T lebih kecil dari T kritikal. Kita lihat angkanya T-nya ini lebih kecil dari T kritikal. Atau saya gambar supaya kita lebih paham kasusnya. Ini distribusi T. Ini di tengah-tengahnya. Ini asumsinya mu1 sama dengan mu2. T kritikal kita adalah 2,145. Ini 0 ya kalau sama. 2,145 di sini misalnya. 2,145. Ini ada, karena kita two-tail, maka ini min 2,145. T kita di mana? 1,6917. T kita ada di sekitar sini. Maka kita ada di wilayah ini. Wilayah ini, kalau Anda lihat di video yang pertama, adalah wilayah di mana H0 diterima. Sedangkan wilayah ini adalah wilayah di mana H0 ditolak atau kita harus pakai hipotesis 1. Nah, karena kita ada di daerah ini, karena T lebih kecil dari T kritikal, maka H0 diterima. Atau dengan kata lain, P-value akan lebih besar dari 0,05. Kita menerima H0, artinya kita menerima bahwa main game, nilai sebelum main game dan sesudah main game tetap sama. Atau dengan kata lain, kita menolak hipotesis gurunya bahwa main game sebelum dan sesudah main game nilainya akan terpengaruh. Tidak benar. Hasil tes menunjukkan nilainya tetap sama-sama saja. Bagaimana kalau ini kita lakukan dengan menggunakan fungsi daripada Excel? Saya akan tunjukkan, kita sekali lagi di sini data analisis. Kemudian kita pakai yang paired to sample for means. Yang ini ya. Oke, kelompok yang pertama adalah yang ini. Kelompok yang kedua adalah yang ini. Kemudian hipotesis mean difference, jadi mu1 sampai mu0. Ini hipotesis saya. Alpha 0,05, outputnya saya buat di sini saja. Oke, saya sudah ketemu hasilnya. Kita lihat di sini, karena kita pakai two-tail, kita lihat hasil 2 yang di bawah sini. Anda lihat di sini, T kritikalnya 2,144, jadi yang ini. Kemudian T statistik kita 1,6917. Tadi kita ketemu juga 1,6917. Kemudian kita tahu bahwa T yang kita ketemu lebih kecil dari T stat, berarti H0 diterima. Atau kalau kita lihat P-value-nya 0,112 lebih besar dari 0,05. Berarti H0 harus diterima. Demikianlah caranya kita melakukan uji hipotesis dengan menggunakan t-test untuk dependent sample. Oke, ini mungkin ini contoh lain. Misalnya ini sesudah main game dan sebelum main game. Ini angkanya saya sudah ubah. Apakah hasilnya menunjukkan ada perbedaan atau tidak? Maka saya coba melakukan kali ini, kita langsung pakai saja fungsi di Excel. Ini angka-angkanya saya sudah susun yang benar. Sehingga kita klik, Anda lihat hasilnya. Kali ini, T statistiknya 4,8. Sedangkan T kritikalnya 2,1. T statistik lebih besar dari T kritikal. Maka
H0 tidak bisa diterima. Jadi kasus yang terakhir ini adalah T statistiknya, jadi seperti ini. Ini T kritikalnya tetap 2,145, sedangkan T statistik, T yang kita hitung dari rumus dapatnya 4,809. Ada di sekitar sini, jauh di sana, 4,809. Berarti dia ada di daerah H1 atau daerah di mana H0 ditolak. Maka kalau kasusnya seperti ini, kita katakan bahwa kita menolak hipotesis bahwa nilai sebelum main game dan sesudah main game itu sama. Atau dengan kata lain, kita katakan bahwa nilai sebelum main game dan sesudah main game itu berbeda. Ini kesimpulannya. Jadi ini contoh di mana terjadi perbedaan. Demikianlah kita sudah belajar bagaimana cara mengimplementasikan uji hipotesis dengan t-test untuk dependent sample, dan kita sudah coba dengan perhitungan manual dan juga menggunakan fungsi yang ada di Excel.